Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam renungan kisah singkat Santa Margareta Cortona. Santa Margareta dari Cortona lahir di Laviano dekat Cortona, Provinsi Tuscany, wilayah Keuskupan Agung Chiusi, Italia, tahun 1247. Ibunya wafat ketika Margareta berusia 7 tahun. 2 tahun setelah peristiwa ini, ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita berwatak buruk. Margareta kecil tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ibu tirinya. Arsenio mengajak Margareta tinggal bersamanya di kastelnya dekat Pontepulciano. Di sini, Margareta diperlakukan sangat baik sebagai seorang putri bangsawan dengan pakaian mewah, perhiasan, serta pelayanan yang selalu siap sedia melayaninya. Suatu hari di tahun 1274, Margareta gelisah menunggu kepulangan Arsenio dari tempat tugasnya. Telah berhari-hari ia menanti, tetapi Arsenio tidak juga kembali. Tiba-tiba anjing Arsenio muncul sambil menyala ditarik-tarik nyala pakaian Margareta. Dia mengikuti binatang itu dan pergi sampai ke tengah hutan. Di sana dijumpainya tubuh Arsenio yang telah mati berlumuran darah. Ia telah dibunuh oleh musuhnya. Setelah peristiwa ini, Margareta dan anaknya diusir keluar dari kastel. Margareta pergi ke biara Sustran Fransiskan meminta perlindungan. Di biara ini ia diterima. Hidup dalam keheningan biara, Margareta menyadari kebejatan hidupnya. Ia menangis dan dengan sungguh-sungguh berniat meninggalkan semua cara hidupnya selama ini yang penuh dosa dan kemaksiatan. Margareta ingin menjadi seorang biarawati Fransiskan. Untuk itu ia harus menjalani masa pertobatan terlebih dahulu. Wanita yang sebelumnya hidup bahagia sebagai seorang bangsawan, kini dengan penuh penghayatan menjalani pola hidup askestis ketat. Setelah 3 tahun masa pertobatan, pada tahun 1277, Margareta telah berusia 30 tahun, resmi diterima sebagai ordo ketiga Fransiskan. Sebagai seorang biarawati Fransiskan, Margareta hidup dalam semangat kemiskinan seperti teladan Santo Fransiskus Assisi, pendiri Ordo Fransiskan. Setiap hari warga kota akan melihatnya berkeliling mengemis dari rumah ke rumah untuk mendapatkan makanan sehari-hari. Walaupun hidup miskin, namun Margareta tetap peduli pada orang sakit yang miskin dan terlantar. Ia menjelajahi kota Cortona dan berhasil mengumpulkan dana untuk mendirikan rumah sakit menampung mereka. Ia juga mendirikan tarekat suster-suster Ordo ketiga yang dikenal dengan Leporelle atau Saudara Dina untuk merawat para orang sakit yang terlantar tersebut. Selain itu, ia juga mendirikan persaudaraan Bunda Kerahiman untuk membantu rumah sakit dan menolong orang-orang miskin.
Hidup Margareta yang luar biasa ini menjadi saksi akan Tuhan yang tiada batasnya bagi setiap pendosa yang bertobat. Tuhan meyakinkan Margareta bahwa dosa-dosanya telah sepenuhnya diampuni dengan menganugerahkan banyak karunia ilahi yang luar biasa. Tuhan juga menghiasi kisah hidup Margareta dengan banyak mukjizat luar biasa. Doa-doanya telah memulihkan banyak orang sakit. Bahkan ada pula seorang anak yang telah meninggal dapat bangkit kembali berkat doa Margareta. Akhirnya setelah selama 23 tahun hidup sebagai rubiah dan melakukan laku tapa yang berat, pada umur 50 tahun Tuhan memanggil pentobat yang besar ini ke surga pada 22 Februari 1297. Tubuhnya yang tetap utuh kini disemayamkan dalam relikuarium di sebuah gereja Fransiskan yang kini menyandang namanya di kota Cortona. Margareta Cortona dibeatifikasi tahun 1515 oleh Paus Leo ke-10 dan dikanonisasi oleh Paus Benediktus ke-13 tahun 1728. Perayaan 22 Februari, lahir tahun 1247, kota asal Loviano, Tuscany, Italia. Pada 22 Februari 1297 di Biara Fransiskan Cortona, Italia, sebab alamiah. Beatifikasi tahun 1515 oleh Paus Leo ke-10, kanonisasi tahun 1728 oleh Paus Benediktus ke-13. Salam kasih, terpujilah Tuhan. Amin.